cukup jadi wakil, yang penting saya bisa Mengabdikan ikut saja. andil dalam membangun kota Palangkaraya ini. Langsung gitu, mempengaruhi kebijakan. Bukan hanya teriak di pinggir-pinggir aja kan gitu. Ya. Bertemu kembali dengan ruang redaksi Kalteng Pos. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Profesor Dr. Andri Elia SE MSI. Mungkin beliau sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kalteng, khususnya bagi dunia pendidikan di Kalimantan Tengah. Karena beliau adalah seorang akademisi yang mengawali karirnya sejak tahun 1987. Kemudian puncaknya saat beliau menjadi rektor Universitas Palangkaraya pada tahun 2018 sampai 2022. Saat itu setengah dari masa jabatan beliau adalah terjadi corona, Pak ya. Ya, corona. Nah, namun di saat terjadi corona itu justru Universitas Palangkaraya melakukan lompatan besar, Pak, bagi saya, Pak, dan mungkin bagi masyarakat Kalteng melihatnya itu. Saat itu dengan segala kondisi ekonomi dan kesulitan dan sebagainya, beliau berhasil membangun Universitas Palangkaraya, khususnya ada 2 gedung, Pak. Tiga, Pak ya. 3 gedung dengan gedung dengan fasilitas perkuliahan modern, kemudian pusat pengembangan inovasi gambut, ilmu ya, penelitian gambut, Pak ya. Nah, itu yang luar biasa sekali dengan nilai. Nah, mungkin dalam sejarah Universitas Palangkaraya itu jadi catatan sejarah, Pak, karena sejak berdiri sampai sekarang baru pada tahun itu Universitas Palangkaraya memiliki gedung yang sangat megah lah, Pak, untuk ukuran di Kalimantan Tengah. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentu bukan tentang Universitas Palangkaraya, tapi tentang keputusan beliau untuk maju dalam pemilihan kepala daerah Kota Palangkaraya. Nah, apalagi dengan kondisi Palangkaraya yang mungkin banyak Pak, dengan segala keterbatasannya, mungkin apa yang menjadi tantangan, Pak? Mungkin bisa diceritakan, Pak, apalah yang melatari Bapak memutuskan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah saat ini, Pak? Baik, terima kasih Bang Mail. Dikenal sering dipanggil Bang Mail nih. Tidak apa-apa. Pertama-tama saya sampaikan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi selamat limun natai, salam sujud karena yang melempang, adil katalino, becuramin kasaruga, basengat kaju betul. Saya terinspirasi bahwa Kalimantan Tengah ini dibangun dari sesuatu yang original gitu. Jadi khususnya Kota Palangkaraya. Karena apa? Kalimantan Tengah itu kan dideklarasikan menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Tengah itu kan tahun 57. Jadi lebih dari 10 tahun, bahkan 15 tahun lebih setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kalimantan Tengah itu dideklarasikan. Nah, padahal Kalimantan Tengah itu sebenarnya sudah ada, tapi deklarasinya menjadi provinsi Kalimantan Tengah itu pemisahan dari Kalimantan Selatan. Nah, lalu Kota Palangkaraya ini sekarang ini menjadi ikon dan juga menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Lalu Palangkaraya ini dibangun betul-betul dibangun dari kota yang original, dari nol. Jadi tidak dari nol. Jadi dari hutan belantara, hanya dari sebuah kampung pahandut. Ya. Nah, di mana kampung pahandut itu di mana tempat saya hidup gitu, saya bermain. Lalu di pinggir sungai, pelabuhan Rambang itu kampung pahandut. Di mana saat itu
hanya sebuah kampung. Jadi coba di Palangkaraya ini tidak ada bekas-bekas bangunan Belanda itu. Jadi betul-betul virgin murni. Nah lalu sesudah tahun 57 Kalimantan Tengah deklarasikan, terus Palangkaraya menjadi monumen sejarah bahwa ini wilayah ibu kota Kalimantan Tengah, di mana Pak Soekarno datang, dan itu ada Tugu Soekarno ya, monumennya di Jalan Es di Parman pinggir Pak. Sungai Kahayan Pinggir Sungai gitu. Kahayan, betul. Nah, saya merasa terpanggil di usia saya yang sudah tua, namun tetap saya sehat lahir batin. Oh gitu Pak. Nah, kemudian saya mengabdi sebagai dosen sudah 38 tahun, di mana saya mengkaji berbagai ilmu pengetahuan, ilmu teori dan lain-lain. Dan teori itu saya pelajari karena tugas saya sebagai dosen ya mengajar teori dan ilmu itu. Nah, lalu saya melihat kota Palangkaraya kota yang unik gitu. Tadi tidak ada Palangkaraya sampai saat ini sumber daya alamnya tipis. Tidak ada tambang, Pak ya. Tidak ada tambang. Tidak ada perkebunan lah. Perkebunan besar. Khususnya kebun sawit atau kebun apa gitu. Nah, lalu ada sumber daya tambang yang sangat tipis dengan galian-galian zirkon, galian-galian pasir, tambang mineral emas yang skala kecil oleh rakyat, oleh masyarakat. Dan itu pun dilakukan secara ilegal kan. Kemudian ada galian-galian C. Nah, lalu kehutanan dari zaman dulu ada, sekarang nggak ada. Kayunya sudah habis, hutannya sudah habis. Lalu bagaimana Palangkaraya ini bisa membangun kotanya supaya bisa sejajar dengan kota lain di Indonesia? Ada 500 kota di Indonesia, ini Palangkaraya salah satu yang paling unik. Kenapa Pak unik? Sumber daya alamnya tipis, kemudiannya penduduknya juga relatif tipis. Sedikit Pak ya? Sedikit penduduknya, dengan luas kota Palangkaraya ini lebih luas dari kota Jakarta kan? Iya Pak. Ibu kota wilayahnya. Kota Jakarta luas dari Bogor. Nah, lalu seperti apa membangunnya? Nah, saya selama ini kan belajar teori. Saya memberikan teorinya kepada mahasiswa-mahasiswi saya selama 38 tahun. Inilah saatnya menjelang karir saya habis, karena 5 tahun lagi jika diteruskan menjadi PNS saya akan pensiun. 5 tahun lagi. Nah, 5 tahun lagi. Sementara saya masih sehat, teori yang saya pelajari selama ini ingin saya betul-betul terapkan dalam sebuah kebijakan. Nah, kalau saya tidak terlibat langsung melaksanakan apa yang ada di benak saya berdasarkan kajian penelitian, kemudian teori, melihat fenomena yang terjadi, saya ingin mengimplementasikan dan betul-betul saya ingin terapkan untuk mengembangkan dan membangun masyarakat kota Palangkaraya yang damai, sejahtera, lalu menjadikan kota Palangkaraya cantik nan elok. Saya ingin menambahkan cantik nan elok. Kalau hanya cantik itu bagus, cuma cantik, tapi eloknya seperti apa? Nah, ini sehingga Palangkaraya itu bisa sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia. Itu Pak ya. Baik Pak. Kemudian Pak, kira-kira bagaimana perjalanan karir Bapak Pak dan pengalaman Pak Profesor Andri mempengaruhi keputusan Bapak Pak dalam terjun ke dunia politik Pak? Baik Pak Mail. Jadi perjalanan karir saya seperti saya katakan, saya mengabdi di Universitas Palangkaraya ini sudah 38 tahun. Itu tadi Pak ya. 38 tahun, hampir 38 ya. Hampir 38 tahun. Dari 87 saya menjadi diangkat menjadi PNS di Universitas Palangkaraya sampai saat ini sudah 2024. Lalu
saya melakukan penelitian, melakukan kajian-kajian penelitian ilmiah, karena sebagai seorang dosen itu wajib tugas dan fungsinya itu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Fungsi seorang dosen itu ada 3 fungsi: pendidikan dan pengajaran, mengajar, kemudian meneliti, melakukan penelitian ilmiah, menulis, kemudian pengabdian pada masyarakat. Nah, yang 2 ini sudah saya laksanakan. Mbak ya. Pengabdian juga sudah saya laksanakan di sosial masyarakat. Saya menjadi di organisasi masyarakat saya sudah kecam semua. Kemudian jadi jadi pengurus organisasi sosial gitu. Iya. Baik di kebudayaan adat Dayak, kemudian kelembagaan adat Dayak, kemudian tentang forum kebangsaan, organisasi kebangsaan, organisasi keagamaan pun saya ikut gitu. Kemudian yang di pengabdian ini yang masih belum sempurna betul. Pengabdiannya kan hanya kemarin kan di organisasi sosial, ke masyarakat. Kapan saya bisa mempengaruhi kebijakan di pemerintah? Yang lebih luas lagi, Bapak. Yang lebih luas lagi, betul-betul untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Karena tugas saya sekarang kan, tugas melekat itu kan mendidik, mengajar, meneliti sudah. Meneliti sudah saya lakukan. Pengabdian masyarakat ini masih belum sempurna. Karena belum menerapkan ilmu pengetahuan yang ada pada saya langsung mempengaruhi kebijakan dalam membangun kota Palangkaraya. Oh iya, berarti skalanya lebih luas lagi, Pak ya? Iya. Kalau dulu kan hanya di ormas, kemudian di organisasi keagamaan, pemuda-pemudi. Sekarang dengan skala yang mengabdi pada skala yang lebih luas lagi. Iya, artinya mempengaruhi kebijakan dalam membangun. Nah, Pak, kira-kira Pak, bagaimana Bapak memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota seandainya nanti Bapak nanti terpilih atau apa? Baik, membangun kota Palangkaraya ini seperti saya katakan ada kota yang unik. Jadi dulu orang yang bermukim di Palangkaraya karena kampung kan manusianya sedikit. Kemudian penduduk Dayak asli kan relatif populasinya lebih kecil dari penduduk daerah-daerah lain. Lalu Palangkaraya ini suatu daerah yang betul-betul virgin, makanya dia di sini muncullah keragaman suku, budaya, agama. Nah, lalu itulah yang menjadi keunikan Palangkaraya. Keunikan ini menjadi potensial. Nah, dengan keheterogenan Palangkaraya ini punya potensi untuk dikembangkan. Lalu sisi lain constraint-nya sumber daya alamnya tipis. Nah, ini perlu strategi yang betul-betul berdasarkan kajian keilmuan. Itu betul-betul perlu telahan, kemudian perlu kebijakan yang betul-betul cermat sehingga kota Palangkaraya ini kita bercita-cita menjadi sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia. Nah, ada beberapa negara kota yang betul-betul tipis, contohnya artinya sumber daya alam nggak ada, seperti kota di Hokkaido, Jepang. Nggak ada sumber daya alam, tapi mereka menjadi negara yang bisa maju. Bagaimana, Pak? Nah, ini yang dilakukan sehingga bisa. Nah, ini Palangkaraya ini dengan kondisi yang penduduknya relatif sedikit, kemudian keheterogennya, keberagamannya juga cukup bagus gitu. Itu menjadi potensi, bukan menjadi kendala. Oke, sumber dayanya tipis tapi penduduknya beragam. Nah, lalu penduduknya beragam, itu yang harus kita menciptakan menjadi kota jasa. Kota jasa, Pak? Iya, kota jasa, kota pendidikan, menjadi kota lembah kesehatan di Republik ini. Bisa Palangkaraya ini dijual. Karena apa? Tanahnya, lahannya luas, banyak tanah kosong itu kita lihat. Itu potensi. Itu melalui kebijakan kependudukan. Bagaimana membangun dengan kebijakan pendudukan, meningkatkan pendapatan daerah dengan kebijakan pendudukan. Ada teorinya semua.
Nah, teori yang saya kuasai ini bisa nggak diterapkan di kota? Saya pikir bisa. Pak. Palangkaraya punya potensi yang luar biasa. Kita punya lahan gambut yang luas. Di Sebangau itu gambut itu luar biasa. Kita punya sumber daya air hitam. Itu bisa di ini. Kita punya di air hitam di daerah das aliran sungai di kota Palangkaraya, Sebangau, Sungai Kahayan, Sungai Rungan. Itu punya biodiversity yang kuat untuk kita jual ke dunia. Kita menjualnya apa? Menjual ekosistem yang berbasis lingkungan. Jadi kita menjual eksploitasi sumber daya alam. Kita sebagai kota Palangkaraya sebagai penyangga paru-paru dunia. Kita bisa jual, kita bisa dapat dana luar negeri loh. Ada contohnya. Dan tanpa ada utang gitu. Kita memelihara sungai, memelihara danau. Iya. Kita dibayar oleh dunia itu. Menjaga tadi, Pak ya. Iya. Menjaga itu kita agar tetap dibayar. lestari, Pak. Iya. Kita tidak menebang hutan tapi dibayar hutan itu dibayar. Setiap berapa potensi hutan kita dibayar menjadi dana hibah kepada pemerintah daerah, bahkan kepada masyarakat yang menjaga hutan itu. Nah, selama ini kita banyak danau yang ada di tempat kita Palangkaraya. Ada danau Rawet, ada danau apa gitu, banyak. Ada danau di Sebangau dan lain sebagainya. Nah, itu potensi di Sebangau. Kita ada laboratorium gambut. Nah, jadi itu gambut itu menjadi satu hal yang potensi untuk penyangga iklim di dunia, paru-paru dunia. Nah, itu yang kita itu potensi sumber daya alam kota Palangkaraya yang kadang-kadang di luar imajinasi orang. Kita harus menjual barang, enggak. Dunia ini butuh ekosistem penyerap karbon. Karbon monoksida, karbon dioksida di bumi gitu. Palangkaraya potensi itu. Bisa jadi modal, Pak ya. Oh iya, modal dan itu bisa menghasilkan. Kita mendapat dana, bisa mendapat dana hibah dari dunia gitu. Nah, itu yang kita Palangkaraya ini kita bangun. Jadi membangun kota Palangkaraya ini dengan cara membangun kehidupan yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu berbudaya ramah, berbudaya yang santun, menerima semua orang, tidak terjadi konflik. Nah, itu menjadi model. Ini Palangkaraya ini bisa menjadi model dari segi sosial budaya, keragaman agama tidak ada masalah. Gereja dengan masjid bisa satu dinding kan. Nah, itu potensi yang bisa dijual. Kehidupan damai. Kemudian tadi pendidikan kita bangun pendidikan yang berstandar internasional. Bisa. Di mana dengan kebijakan kependudukan bahwa kita mengundang orang untuk tinggal di Palangkaraya. Bukan orang dari Jawa saja, tapi dari Banjarmasin tetangga kita bisa. Dari Kaltim bisa. Nah, apalagi kita sebagai salah satu juga daerah penjaga kalau Kaltim menjadi ibu kota. Tentu penduduk Jawa akan pindah. Ada yang pindah ke Palangkaraya, ada yang pindah ke Kalimantan Timur. Iya kan? Palangkaraya ini kalau ke Kaltim itu kalau dibangun jalan tolnya ke pusat ibu kota itu 3 jam sampai dengan jalan tol. Kalau lihat jalan sekarang ya 12 jam ya, 11 jam. 18 jam, Pak. Tapi kalau dibuat jalan tol Palangkaraya Bartim, tembus Tabalong itu, tembus Pasir, sampai loh. Pasir Grogot itu sampai lokasi ibu kota itu. Itu kan. Betul, Pak. Jadi Palangkaraya ini kita siapkan, orang Jakarta bisa bermukim di sini. Kita siapkan fasilitas. Kita selesaikan konflik lahan di Palangkaraya ini. Konflik lahan ini sampai sekarang kan belum selesai. Nah, dengan adanya lahan-lahan yang tidur ini, kita potensikan menjadi sumber daya potensi untuk dibangun menjadi kota orang bermukim dengan damai. Tapi harus disiapkan fasilitas.
fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. Jadi fasilitas pendidikannya bukan yang gitu-gitu saja, harus berstandar. Jadi tidak harus dalam bentuk ada bangunan sekolah, homeschooling. Itu ada, bisa. Jadi, itu lembah kesehatan ini. Lembah kesehatan itu Seperti apa, Pak? contoh, gambut ini ada penelitian kok. Gambut ini bisa menjadi sumber obat non kimiawi. Ada 40 jenis tanaman di hutan tropis yang ada di Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya. 40 jenis menjadi sumber obat-obatan. Salah satu yang kemarin yang sempat ramai, Pak ya? Iya. Bajaka, Pak. Iya, bajaka. Kemudian air gambut pun bisa menjadi obat. Ada penelitian dosen waktu saya jadi rektor. Air gambut itu bisa mengobati diare. Yang air hitam itu. Iya, iya. Itu ya, lembah kesehatan. Lembah kesehatan yang berbasis bukan industri kimia. Berbasis sumber daya alam hutan tropik gambut yang ada di Kota Palangkaraya. Kan? Betul. Nah, tadi kita diskusi tentang pendidikan, Pak ya, tentang kesehatan. Nah, masyarakat Kota Palangkaraya juga ada sebagian pedagang, ada juga petani walaupun sedikit, Pak ya. Nah, oh iya, sambil minum, Pak. Nah, kira-kira Pak, bagaimana melibatkan mereka, Pak, dalam pembangunan Kota Palangkaraya? Karena tadi kan heterogen, Pak ya. Ya. Pedagang dan petani ini, Pak. Baik, terima kasih. Tadi saya katakan kebijakan kependudukan. Kita undang penduduk luar daerah, bukan transmigrasi maksud saya. Iya, iya. Jadi penduduk menengah ke atas bermukim di Palangkaraya. Dia berusaha di tempat lain, di Jawa, di mana-mana. Mereka hidup tinggal, lalu penduduk Palangkaraya bertambah. Kalau penduduk bertambah, kebutuhan akan konsumsi kan bertambah. Meningkat, Pak ya. Berarti pedagang juga mulai dari kalau penduduknya banyak, semua kebutuhan itu siapa yang memenuhi? Petani. Ya, petani perkebunan kita, kebun sayur ini bisa. Pasir bisa menjadi kebun sayur, bisa. Contohnya Kelampangan berhasil kan? Iya, Pak. Betul. Nah, daerah ini kan hendak kita olah aja di pinggir jalan Tangkiling itu, hendak kita olah. Saya sudah mempraktekkan ini. Oh. Saya punya lahan di satu tempat di Tangkiling. Saya suruh orang berkebun olah tanahnya. Sayur mungkin yang Pak Mail makan jagung itu kan produksi dari lahan saya sebagian kan. Iya. Sudah bisa Jalan, jalan. Gitu. Yang ya. penting itu, apalagi dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Palangkaraya, pedagang, petani itu pasti di mana ada gula, di situ ada semut. Pasti semut. Orang datang, aktivitas ekonomi akan berjalan. Coba misalnya kita dirikan mall di Palangkaraya. Iya. Kalau penduduknya nggak ada, siapa yang mau belanja? Bagaimana pedagang? Ini pasti interaksi ekonomi itu pasti. Dan ini saya sudah punya teorinya, bahkan saya menyusun dalam sebuah buku ini. Wah, ini bukunya, Pak ya? Iya. Sosiologi ekonomi. Iya. Jadi kuncinya pada jumlah penduduk, Pak ya, semakin banyak jumlah penduduk ya yang ada, itu akan meningkatkan aktivitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan. Di mana kalau aktivitas ekonomi berjalan, pengangguran akan berkurang, pendapatan akan bertambah, dan akses semua berjalan, meningkatlah kesejahteraan, meningkatlah pendapatan daerah, meningkatlah. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, pendapatan daerah akan meningkat. Berarti tadi teorinya harus ada gulanya dulu, Pak ya, diciptakan sehingga semut atau masyarakat akan berdatangan ke sini, Pak. Iya, ciptakan kondisi sosial, kamtipmas dan lain sebagainya yang aman. Orang hidup di Palangkaraya ini ndak pusing, ndak macet, ndak apa. Nggak macet. Orang tersiapkan seluruh fasilitas hidupnya. Tersedia, Pak ya. Iya. Kira-kira, Pak, dalam jangka panjang, misalnya nanti Bapak bisa maju dan terpilih, visi Bapak untuk
pembangunan kota Palangkaraya ini seperti apa sih Pak nanti? Ya, saya akan melaksanakan membangun kota Palangkaraya ini yang pertama damai, sehat dan sejahtera. Dengan nambah lagi Palangkaraya kota cantik nan elok. Untuk mewujudkan itu gimana Pak? Ya tadi seperti saya katakan, Yang dan tadi, Pak, kebijakan betul-betul perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan teori kependudukan. Ya, interaksi sosial di masyarakat itu yang kita gunakan. Kalau di sini tadi saya katakan kenapa harus pendekatan kemasyarakatan, manusianya. Kita kan tidak punya sumber daya alam. Ya. Tapi ada sumber daya alam kita potensial yang kita jual. Tadi saya katakan gambut. Di gambut itu ada biodiversity-nya. Kemudian ada air hitam, pariwisata, danau-danau yang masih perawan gitu ya. Nah itu kita pariwisata kita bisa kembangkan. Betul-betul satu ya integrated. Jadi kalau di istilah kami ilmuwan itu in situ development. Jadi membangun dari berdasarkan betul-betul potensi yang real yang di Kota Palangkaraya ini. Potensi yang real yang kita kembangkan. Potensi yang real, membangun berdasarkan kondisi yang ada di kota. Jadi berpikir global, saya berpikir global, bertindak lokal. Jadi pemikiran global itu, pemikiran dunia itu kita bikin tindakannya di Kota Palangkaraya ini. Jadi manusianya kita bentuk integrated sehingga punya daya tarik Kota Palangkaraya ini, kota cantik nan elok. Ya, masyarakat atau warga lain bisa berdatangan ke sini. Ya, pendekatan masyarakat dengan potensi keragaman tadi. Semua unsur budaya masuk, semua unsur suku masuk, semua unsur agama masuk. Ini yang kita bangun, dan ini Palangkaraya punya potensi itu. Kalau hanya membangun dari pendekatan eksploitasi sumber daya alam, nggak bisa Palangkaraya ini. Berat Pak ya. Nggak akan bisa. Terakhir Pak ya, mungkin kaitan Bapak dengan keputusan maju ke dalam kancah pilkada ini kan pasti nanti akan muncul respon Pak ya, baik itu terhadap kritik terhadap Bapak dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana Bapak menghadapi kritik nanti ya? Mau nggak mau ketika sudah terjun ke dalam sebuah kompetisi akan ada muncul kritik-kritik gitu Pak. Bagi saya sebuah politik itu kan sebuah rancangan untuk menuju kebaikan. Nah, ada kegiatan politik itu untuk kejahatan. Betul Pak. Lalu tapi di situ ada kompetitif. Kompetisi itu kan kadang-kadang. Kompetisinya yang konstruktif dan menuju kebaikan gitu. Ibaratnya mengkritik itu ya mengkritik yang membangun lah, jangan mengkritik menjadi istilah orang itu black campaign, kampanye hitam untuk menjatuhkan orang atau secara pribadi gitu ya, black campaign. Kalau mengkritik ya sah-sah saja, karena kita sebagai manusia, walaupun saya ini guru besar mungkin punya kelemahan. Sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Nah, dengan kritik inilah kita sebagai sebagai spion, sebagai lampu, sebagai kompas. Itu kan biasa-biasa saja gitu. Yang penting kritik itu bersifat membangun, ya welcome. Saya senang kalau dapat kritik, kita dikritik, kemudian kita berdiskusi untuk mencari solusi. Nah, lalu melalui proses kritik tentunya ada komunikasi kan? Iya. Setelah komunikasi kita lakukan sinkronisasi. Nah, baru setelah sinkron kita action kan? Iya. Ini menjadi kemajuan. Nah, lalu itu bagi saya sih, kalau tidak ada kompetisi kan ya
ya gitu-gitu aja gitu. Stagnan Pak ya. Bagaimana proses kehidupan ini proses kompetitif. Di alam aja ada proses kompetitif antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Nah itu sehingga menjadi survive dalam konstelasi politik ya tidak ada masalah. Berarti siap menerima kritik tadi Pak ya. Oh ya siap, tapi sepanjang kritik itu ya konstruktif gitu untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan orang atau apa seperti black campaign ada aturannya kan. Saya tetap mengedepankan etika politik yang santun. Etika politik kita ya kita berpolitik yang santun, tetap di bawah koridor Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dengan falsafah huma betang. Pak, saya mengikuti beberapa kali Bapak mendaftar ke partai politik. Begitu banyak tokoh dari berbagai kalangan. Ada tokoh agama, ada tokoh adat, ada pemuda dan lain sebagainya. Tampaknya mereka mendukung Bapak ya, sangat mendukung Bapak untuk maju dalam pilkada ini. Respon komunitas ya, kelompok-kelompok ini begitu baik terhadap Bapak. Nah, kira-kira Bapak dalam mendaftar ke partai politik ini siap di posisi mana Pak? Baik, yang pertama saya di posisi manapun itu. Siap ya? Yang penting kan saya mendaftar ikut konstelasi politik ini karena pengabdian. Tadi tugas dan fungsi saya menjadi dosen itu kan pengajaran, pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Saya ingin betul-betul menjalankan pengabdian di akhir kehidupan saya gitu ya. Pengabdian terakhir. Pengabdian ya di akhir pengabdian bagaimana bisa mempengaruhi kebijakan pembangunan di Kota Palangkaraya. Kalau tidak terlibat kan kita hanya teriak-teriak aja, ibarat cuma jadi supporter aja gitu ya. Nah sekarang saya tidak ingin jadi supporter gitu. Saya ingin jadi pemain di lapangan. Nah itu. Kemudian saya mendaftar ke berbagai politik itu untuk membangun jaringan. Politik ini kan harus kolaborasi, nggak bisa politik ini sendiri kan. Nah itu saya berpikirnya kolaborasi. Jadi bagaimana membangun bersama. Nah memang kebetulan partai-partai politik teh membuka ranah untuk siapapun tanpa memandang status kan. Yang penting bisa menisyaratkan. Peluang itu yang saya gunakan untuk membangun kolaborasi. Nah statusnya saya siap menjadi nomor 2. Karena Bapak menjadi nomor 1 pun siap. tapi saya berpikir betul-betul mengukur diri saya bahwa saya bukan pengurus partai, bukan bukan kader partai. Saya sadar itu diri saya. Saya sadar itu. Pasti partai akan mengutamakan kadernya, Pak ya. Apalagi biasanya kan begitu gitu yang terjadi. Silakan. Bagi saya apapun yang terjadi, saya cukup jadi wakil. Yang penting saya bisa ikut andil dalam membangun kota Palangkaraya ini. Ikut andil langsung gitu, mempengaruhi kebijakan. Bukan hanya teriak di pinggir-pinggir aja kan gitu. Jadi betul-betul saya ingin juga merespot anak-anak muda yang bisa berprestasi, bisa berkarir dalam ranah politik, ranah ekonomi. Jadi saya tidak memandang status, karena untuk ikut konstelasi politik ini kan harus punya kendaraan. Makanya saya mendaftar untuk mendapat kendaraan tadi, Pak ya, untuk menghantar saya. Nah, jadi saya jadi wakil pun siap. Pak. Setelah ini kan kemarin sudah 6 partai politik, Pak. Ada PDI, ada PDIP, Pak ya, ada Golkar yang Bapak daftar. Kemudian ada Demokrat, Pak ya. Demokrat, kemudian ada PKB, Perindo.
kemudian Gerindra, Pak ya. Gerindra. Kabarnya akan ada lagi mendaftar ke Partai Anak Muda lagi, Pak ya. Saya ingin mendaftar ke Partai Anak Muda itu. Apa, Pak? Ada itu PSI. PSI. Kenapa, Pak? Itu kan Partai Anak Muda. Oh, gitu. Partai Anak Muda membangun bangsa ini kan ada nanti anak muda ini Harus terlibat, Pak. itu daerah anak muda ini generasi Z, generasi milenial. Kalau saya ini kan generasi baby boom. Sedangkan sekarang teori kependudukan ini anak muda ini pasarnya yang besar gitu. Jadi ya ayo bersama-sama membangun bersama anak-anak muda yang berpotensi untuk membangun bangsa, membangun Kalimantan Tengah, membangun Kota Palangkaraya. Pak, terakhir Pak, mungkin ada yang mau disampaikan nggak pesan-pesan Bapak terhadap pendukung Bapak atau masyarakat atau yang lain terkait dengan pesan saya siapapun apapun statusnya, kita punya hak politik gitu dalam hidup dia. Apakah dia PNS, non PNS, apakah dia orang tua atau anak muda, itu kan punya hak politik yang sama dan itu dilindungi undang-undang. Ya. Namun mari kita bersama-sama ikut konstelasi politik yang konstruktif untuk mengabdi dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya melalui jalur politik. Karena untuk kita bisa terlibat langsung dalam proses pembangunan itu, mempengaruhi kebijakan itu di politik. Pak, terima kasih nih Pak atas kedatangannya di ruang redaksi Kalteng Pos, Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak cita-citakan bisa terwujud, Pak. Baik, sampai jumpa lagi di ruang redaksi berikutnya.